Bagian berikutnya tentang network planning adalah critical path method. Yang berikutnya adalah membahas tentang program evaluation and review technique. Bagian yang pertama adalah critical path method. Beberapa prosedur yang digunakan untuk critical path method CPM telah dikembangkan secara revolusioner oleh beberapa manajemen terhadap proyek-proyek yang rumit atau kompleks di dalam banyak lapangan kerja, khususnya pada konstruksi bangunan yang relatif luas dan besar serta tinggi dengan ukuran maupun kompleksitasnya. Program penelitian dan pengembangan suatu produk baru, proyek-proyek dan program-program yang dilaksanakan pemerintah. Yang berikutnya pelaksanaan survei atau sigi pangsa pasar. Yang berikutnya adalah pelaksanaan operasi bedah seorang pasien yang mengidap penyakit yang komplikasi. Prosedur aplikasi CPM, ada beberapa langkah atau prosedur yang dilakukan untuk mengaplikasikan CPM ini, yaitu yang pertama tentukan terlebih dahulu tentang A, tujuan atau sasaran dari proyek tersebut, B, aktivitas-aktivitas apa saja yang dibutuhkan pada proyek tersebut, dan kejadian-kejadian kunci, key event or milestone pada proyek tersebut. Untuk itu diperlukan daftar aktivitas yang dibutuhkan, misalkan aktivitas A, B, C hingga X, atau pada bangunan sipil adalah pemasangan ruang direksi, kit, marking, penggalian tanah untuk fondasi, pemasangan fondasi untuk suatu bangunan sampai dengan finishing atau pengecatan. Yang D, estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas atau TX tersebut dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Indikasikan hubungan antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain atau precedent relationship atau precedent diagram. 2. Konversikan informasi dari butir satu menjadi suatu diagram jaringan kerja atau network planning diagram dengan menggunakan konvensi ketetapan yang diputuskan bersama dan disetujui berikut ini. Yang A, suatu event yang mengindikasikan memulai atau mengakhiri suatu aktivitas direpresentasikan pada buhul atau network node, di mana merge node dinyatakan beberapa aktivitas yang menyatu atau konvergen. Dapat dilihat pada aktivitas 3 dan 4 pada gambar 1B. Sedangkan burst node menyatakan simpul atau buhul di mana aktivitas tersebut memecah atau divergen. Lihat aktivitas 1 dan 2 pada gambar 1B. Yang berikutnya adalah suatu aktivitas akan mengkonsumsi waktu atau durasi dan sumber daya yang direpresentasikan dengan panah atau arrow. Panah ini akan menghubungkan antara simpul kejadian awal dan akhir dari suatu aktivitas. Gambar 1A, dummy activity atau aktivitas semu dinyatakan dengan garis terputus-putus digunakan untuk memisahkan atau membedakan aktivitas-aktivitas dengan simpul awal dan akhir yang sama. Lihat gambar 2. Suatu dummy activity digunakan untuk memperlihatkan hubungan dua atau lebih aktivitas atau precedent relationship secara akurat. Yang prosedur ketiga, unjuk kerja perhitungan critical path digunakan untuk menentukan A, waktu yang paling awal, earliest start time atau EST pada waktu yang paling akhir untuk memulai latest start time atau LST untuk masing-masing aktivitas. B, aktivitas kritis, critical activity. C, aktivitas kosong atau slack activity yang dihitung dengan menggunakan waktu bebas atau free float dan total float. 4. Buat bagan tentang waktu atau arrow diagram dengan mengkonstruksi proyek tersebut. 5. Lakukan evaluasi dengan menggunakan beberapa alternatif yang memungkinkan. 6. Bila memungkinkan, buat Gantt chart atau bar chart-nya. Contoh, kalau ada event I dan J, misalkan merakit karburator, durasinya 15 menit. Nah, kita bisa nanti menghitung yang di bagian atas adalah waktu mulai paling awal, di bawah adalah waktu mulai paling akhir,
Dan event J yang bagian sini adalah waktu selesai paling awal atau EFT. Yang berikutnya adalah waktu selesai paling akhir atau LFT. Contoh kejadian pada gambar AB digambarkan seperti ada aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, aktivitas C, aktivitas E. Eventnya event 1, 2, 3, dan 4. Ada dua aktivitas yang waktu durasinya tidak sama, X dan Y. X misalkan 7 minggu, Y 10 minggu. Ini tidak mungkin bisa dikerjakan dalam event yang sama, event 1 dan event 2. Untuk itu diperlukan yang dinamakan dummy activity, sehingga gambar 2A ini berubah menjadi gambar 2B. Untuk itu dibutuhkan dummy activity. Gambar berikut ini juga tidak mungkin, ada sesuatu yang tidak mungkin, sehingga harus diubah seperti gambar 3B ini menggunakan dummy activity. Contoh soal CPM. Sebuah konsorsium untuk proyek PLTU Python telah mempersiapkan sebuah rencana pembangunan PLTU swasta. Untuk itu, konsorsium telah mempersiapkan daftar aktivitas yang akan dilakukan dimulai dari awal sampai berakhirnya proyek pembangunan PLTU tersebut. Selang waktu dari masing-masing aktivitas, hubungan antara aktivitas satu dengan yang lain, informasi lengkap, dan dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. Aktivitasnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Masing-masing dapat diselesaikan durasinya 5 minggu, 7 minggu, dan seterusnya. Dan yang I adalah 2 minggu. Aktivitas-aktivitas mengikuti. Aktivitas A diikuti oleh aktivitas B, C, D. Aktivitas B diikuti oleh E, F, G, dan seterusnya. Sehingga akan dibuat satu diagram seperti ini. Jadi dari soal tadi akan diperoleh satu gabungan diagram jaringan kerja yang seperti terlihat pada gambar 4. Ada aktivitas A, B, C, C, D, E, F, G, H, I. Nah, berikutnya kita akan mencari perhitungan lintasan kritis. Pada langkah ini, analis mengkalkulasi waktu aktivitas mulai dan mengakhiri aktivitas tersebut sesuai dengan urutan yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kritisnya. Ada beberapa alternatif lintasan kritisnya dan dapat dilihat pada gambar 4. Dengan bantuan tabel 2 dapat dihitung alternatif lintasan kritisnya. Dari tabel 2 dapat ditentukan bahwa alternatif yang mungkin adalah alternatif yang kedua, lintasan ABFI dengan total waktu penyelesaian adalah 23 minggu karena mempunyai waktu penyelesaian yang terlama. Ini dicari lintasan dari gambar 4, kita bisa membuat lintasan 1 adalah ABEHI. Durasinya totalnya 21 minggu. Sedangkan lintasan kedua ABFI, total durasinya 23 minggu. Lintasan yang ketiga adalah ACI, total durasinya adalah 17 minggu. Dan seterusnya, maka yang dipilih lintasan kritis adalah lintasan yang kedua, yaitu lintasan ABFI. Sehingga gambarnya bisa dirubah, yang lintasan kritis adalah horizontal, ABFI. Kemudian yang aktivitas yang bersamaan bisa mengikuti seperti ini. Aktivitas yang tidak memungkinkan menggunakan dummy activity. Berikutnya akan dilanjutkan pada bagian yang berikutnya, disampaikan oleh